Dan mereka bilang bahwa Amerika adalah tanah peluang. Selama economic generasi dan mimpi Amerika telah memberikan peta jalan. Bekerja keras, bercita-cita tinggi, dan kesuksesan serta kebahagiaan akan mengikuti. Ya, tapi bagaimana jika kita semua telah dibohongi? Apakah mungkin alih-alih menjadi cita-cita yang harus dicapai, mimpi Amerika justru menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan dan pemenuhan yang sejati? Mimpi Amerika, seperti yang kita kenal sekarang, berasal dari tahun 1931. Depresi besar menghancurkan Amerika Serikat, bank-bank runtuh, keluarga kehilangan rumah mereka, dan ekonomi terasa putus asa. Meskipun semua kesulitan ini, sejarawan dan bankir investasi James Truslow Adams menggambarkan sebuah visi yang penuh harapan. Mimpi Amerika adalah mimpi tentang sebuah tanah di mana kehidupan seharusnya lebih baik, lebih kaya, dan lebih penuh untuk semua orang. Dengan kesempatan untuk setiap orang, sesuai dengan kemampuan atau pencapaian. Itu adalah janji mobilitas ke atas yang dapat diprediksi, sebuah masyarakat di mana siapapun bisa sukses melalui kerja keras dan bakat. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana sistem kelas yang kaku berarti bahwa kekayaan dan status diwariskan, seringkali secara harfiah dari ayah kepada anak laki-laki. Primogenitur, sebuah praktik umum di Eropa, memberikan seluruh harta kepada anak sulung, yang berarti anak-anak laki-laki yang lebih muda, dan terutama putri, memiliki sedikit harapan untuk meraih kesuksesan finansial sejak lahir. Kekuasaan bangsawan Eropa dan gereja semakin menghalangi mobilitas ekonomi. Melalui norma sosial, pajak yang membatasi, zakat agama, dan akses yang terbatas ke pendidikan dan bimbingan, mobilitas ke atas bagi sebagian besar orang Eropa memang sulit dijangkau. Tapi di Asdal itu adalah tanah yang dijanjikan bagi banyak imigran. Di awal 1900-an, latar belakangmu tidak menentukan batasanmu. Siapapun memiliki potensi untuk naik di atas posisi mereka. Selama depresi besar, mimpi ini memberikan orang-orang sesuatu untuk dipegang. Tidak peduli seberapa buruk keadaan, jika kamu hanya menggulung lengan bajumu dan bekerja keras, kamu bisa membangun kehidupan yang makmur. Setelah Perang Dunia II, cita ideal ini mencapai puncak baru saat ekonomi berkembang pesat. Mimpi Amerika ada di mana-mana, dalam iklan, film, pidato politik, semua diperkuat oleh kisah sukses yang lebih besar dari kehidupan, yang menjadi wajah dari mimpi Amerika. Pria dan wanita yang mandiri, yang memulai dari nol dan berjuang hingga mencapai puncak. Ikon seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, John D. Rockefeller, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Elon Musk, Rockefeller, dan kemudian Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan Elon Musk. Mereka menjadi lebih dari sekadar orang biasa. Inspirasi adalah simbol dari apa yang mungkin, menginspirasi jutaan orang untuk percaya bahwa mimpi Amerika yang tak tertahankan ini tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga ada di depan mata untuk diraih. Buka kotak-kotakmu. Buka kotak-kotakmu. 1, 2, 3. Dapatkan mobil. Dapatkan mobil. Kamu dapatkan mobil. Kamu dapatkan sebuah mobil. Kamu dapatkan mobil. Kamu dapat sebuah mobil baru. Semua orang dapat mobil. Tapi di balik janji-janji ini terdapat kenyataan yang lebih gelap. Untuk setiap orang yang mewujudkan mimpi Amerika mereka hingga ke puncak, ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang berakhir dalam keadaan lebih buruk. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara psikologis. Kenapa? Mimpi Amerika menjanjikan bahwa kerja keras hampir menjamin kesuksesan. Tapi kenyataannya seringkali terlihat sangat berbeda. Terutama bagi mereka yang lahir dalam keluarga berpenghasilan rendah. Sebuah studi besar oleh Harvard dan UC. Ekonom dari Berkeley mempelajari 40 juta anak yang lahir di ASL. Antara tahun 1980 dan 1991, dengan menggunakan catatan pajak, mereka memeriksa kekayaan orang tua mereka saat anak-anak tersebut tumbuh dan membandingkannya dengan pendapatan nyata anak-anak yang sudah dewasa pada usia 30 tahun. Ini memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana keadaan ekonomi berubah selama 3 dekade. Data menunjukkan bahwa untuk mereka yang lahir dalam 20% keluarga termiskin, hanya sekitar 1 dari setiap 13 anak yang berhasil masuk ke 20% teratas. Lebih dari 60% tetap berada di dua kelompok pendapatan terendah. Lebih dari 30 tahun. Jadi bagi banyak orang, kemiskinan itu diwariskan. Para ilmuwan sosial menyebut ini sebagai kemandekan kemiskinan. Mereka menunjukkan hambatan seperti akses terbatas ke pendidikan berkualitas, lingkungan yang kurang sumber daya, dan ketidakadilan sistemik, termasuk rasisme, itu menghambat orang dan seringkali membuatnya tidak mungkin untuk maju. Ketika kita melihat di luar AS, studi yang sama mengungkapkan bahwa mobilitas ke atas bagi orang Amerika berpendapatan rendah tertinggal di belakang banyak negara maju lainnya. Di tempat-tempat seperti Kanada, Denmark, dan Swedia, orang yang lahir dalam kemiskinan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk naik.
Dengan kata lain, mimpi Amerika tidak mungkin terwujud bagi sebagian besar orang Amerika, dan ini bahkan bukan hanya milik Amerika. Namun survei secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang Amerika masih percaya bahwa kerja keras saja sudah cukup untuk mencapai kesuksesan finansial. Ini adalah ide yang menggoda bahwa dengan cukup bakat dan ketekunan, setiap rintangan bisa diatasi. Tapi ketika kompleksitas hidup, seperti penurunan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, atau keadaan darurat keluarga menghalangi jalan, mereka yang tidak berhasil seringkali merasa seolah-olah ada yang salah dengan diri mereka. Kita akhirnya menyalahkan diri sendiri, menginternalisasi kemunduran ini sebagai kegagalan pribadi, sebagian besar karena mimpi Amerika sangat terkait dengan prestasi individu. Studi menunjukkan bahwa hampir 70% orang Amerika melaporkan merasa tidak cukup baik karena tidak memenuhi standar tinggi masyarakat. Ina menunggu dalam keheningan ini, perasaan tidak cukup meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, menggerogoti harga diri dan mengikis kebahagiaanmu. Lebih parahnya lagi, penekanan impian Amerika pada pencapaian pribadi dan kemandirian telah mendorong budaya individualisme dan kerja berlebihan yang berujung pada keterasingan yang tak terduga. Ketika orang menjadi lebih sibuk dengan kemajuan karier dan akumulasi kekayaan, sesuatu harus dikorbankan, dan hubungan antar manusia seringkali menjadi yang dikorbankan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit orang yang bergabung dengan klub sosial, kelompok agama, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Artinya, mereka memiliki jaringan dukungan yang lebih sedikit daripada sebelumnya ketika tantangan muncul. Penelitian psikologi jelas menunjukkan bahwa koneksi sosial yang kuat sangat penting untuk kebahagiaan. Namun orang Amerika menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja, dan lebih sedikit waktu dengan teman-teman dan tetangga. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa 60% orang Amerika melaporkan merasa kesepian, dengan orang dewasa muda mengalami ini paling banyak. Ini sangat mengkhawatirkan mengingat temuan lain, bahwa mereka yang memiliki koneksi sosial yang lebih sedikit menghadapi risiko kematian dini 26% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada dalam komunitas yang erat, yang cenderung hidup lebih lama dan lebih bahagia. Semua ini menimbulkan sebuah pertanyaan, yang mimpi Amerika mendorong kita menuju perasaan gagal, dan pada akhirnya, isolasi, kesepian, dan bahkan membunuh kita lebih cepat. Bagaimana mungkin kita bisa menganggapnya sebagai jalan yang menarik menuju kebahagiaan? Sepertinya sudah saatnya untuk memikirkan kembali semuanya. Bagaimana jika kita membayangkan kembali mimpi Amerika, tetapi memusatkannya pada kebahagiaan dan kepuasan? Jadi mungkin sudah saatnya untuk menyebut ini sebagai mimpi global, karena tujuan-tujuan ini pada dasarnya adalah kemanusiaan, bukan hanya milik Amerika. Apa yang akan terlihat berdasarkan penelitian ilmu sosial dari 2 dekade terakhir? Pertama, meskipun kita jelas perlu melampaui kekayaan sebagai tujuan akhir, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap orang membutuhkan fondasi awal dari stabilitas finansial. Penelitian secara konsisten mengaitkan kemiskinan dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih rendah. Faktanya, studi menunjukkan bahwa orang yang mengalami kemiskinan melaporkan tingkat depresi dan kecemasan hingga 40% lebih tinggi. Hanya ketika kebutuhan finansial pada dasarnya terpenuhi, orang-orang dapat mulai mencapai kebahagiaan sejati dan kepuasan yang lebih dalam. Dari sana, mimpi yang kita bayangkan kembali perlu berusaha untuk mendefinisikan ulang kesuksesan dengan mengalihkan fokus dari tujuan eksternal ke tujuan yang paling sesuai dengan nilai-nilai unik dan individu kita masing-masing. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memprioritaskan tujuan intrinsik seperti pertumbuhan pribadi atau menguasai keterampilan baru mengalami kepuasan hidup 20% lebih besar karena mengejar tujuan internal secara inheren lebih bermakna dan imbalannya lebih bertahan lama. Dalam visi ini, kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi perjalanan yang terus berlangsung, dibentuk oleh pilihan yang disengaja dan bermakna. Menyelaraskan tujuan dengan nilai-nilai akan membantu mengatasi dorongan konstan untuk perbandingan sosial. Ketika setiap orang mengejar tujuan unik yang berbasis nilai, perbandingan ke atas mulai kehilangan pengaruhnya. Karena orang lain mungkin tidak berusaha untuk hal yang sama. Untuk menciptakan mimpi yang lebih menarik dan dibayangkan kembali, kita perlu memprioritaskan kembali hubungan kita dengan orang lain. Namun seperti apa itu untuk setiap individu bisa sangat bervariasi. Para peneliti telah menemukan bahwa ikatan sosial mengurangi risiko depresi dan bahkan memperpanjang umur. Negara-negara seperti Finlandia, Denmark, dan Belanda memprioritaskan kesejahteraan komunitas, dan mereka secara konsisten menduduki peringkat sebagai negara yang paling bahagia, menunjukkan bahwa orientasi komunitas yang kuat mendukung pertumbuhan individu tanpa tekanan yang tiada henti untuk berhasil sendiri. Pada akhirnya, mimpi yang kita kejar membentuk
kehidupan yang kita jalani. Dengan mengadopsi visi yang memprioritaskan makna, kepuasan, dan koneksi di atas kekayaan, prestis, dan akumulasi, mungkin kita bisa menemukan kembali jalan yang sebenarnya menuju kebahagiaan. Semoga satu yang memberi ruang bagi semua orang. Seperti yang ditulis oleh Albert Schweitzer, seorang filsuf, dokter, dan kemanusiaan, pada tahun 1936, kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Semua itu terdengar bagus. Tapi siapa yang akan membantu kita saat kita pergi bekerja dan mengalami sindrom Senin? Aku keluar sini akan kehilangan kendali. Sepertinya ada yang mengalami sindrom Senin. Dalam video kita berikutnya, kita akan melihat peran yang dimainkan oleh pekerjaan dalam kebahagiaan melalui sudut pandang pahlawan Office Space, Peter Gibbons. Akan ada banyak spoiler, jadi jika kamu belum menontonnya, tontonlah dulu. Itu cukup lucu. Ya, dan kemudian klik di sini untuk menggali lebih dalam. Semua referensi dan buku yang kami rekomendasikan tentang topik ini ada di bawah. Membeli melalui salah satu tautan ini membantu kami mengembangkan saluran tanpa biaya apapun untuk kamu. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa lagi. Tetaplah penasaran dan tetaplah manusia.